Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini saya akan membahas tentang masalah ada berita bahwa OJK sebut ada 16 pinjol aplikasi pinjol yang terancam ditutup. Terus bagaimana nasib yang sedang gagal bayar? Simak video ini sampai habis. Teman-teman, perusahaan pinjol atau pinjaman online telah menjadi bagian integral dari ekosistem keuangan di Indonesia nih dalam beberapa tahun terakhir. Nah, dikenal juga sebagai fintech lending. Mereka itu menyediakan pinjaman tanpa anggunan melalui platform digital. Nah, meskipun menjadi alternatif bagi individu dan bisnis kecil yang kesulitan mendapatkan pinjaman dari bank, pertumbuhan industri ini ternyata juga membawa sejumlah masalah besar. Beberapa di antaranya termasuk praktik pinjol yang tidak bertanggung jawab dan tingginya suku bunga. Ada suatu berita yang saya baca pada tahun 2024, sejumlah perusahaan pinjol di Indonesia mengumumkan penutupan mereka. Alasan penutupan bervariasi ya, mulai dari tekanan regulasi hingga masalah keuangan internal. Nah, beberapa perusahaan bahkan melakukan praktik peminjaman yang merugikan konsumen pinjolnya. Penutupan pinjol oleh OJK sendiri terjadi karena berbagai alasan nih. Salah satunya ketidakmampuan memenuhi target ekuitas minimum sebesar 2,5 miliar rupiah. Nah, sebagai hasilnya, ada 16 pinjol yang belum memenuhi syarat tersebut dan mendapatkan teguran dan berpotensi akan ditutup sama OJK. Nah, terkait nasib nasabah jika perusahaan pinjol ditutup, apakah tetap aman? Nah, hal ini menjadi pertanyaan penting untuk kalian. Jadi gini, proses penutupan akan diatur sesuai peraturan dan nasabah seharusnya tetap mendapatkan perlakuan yang adil juga. Namun penting bagi nasabah untuk mengambil langkah-langkah untuk melindungi kepentingan mereka, seperti menyimpan bukti transaksi dan menghubungi pihak yang berwenang untuk mendapatkan informasi yang lebih lanjut. Nah, ada juga menyebutkan kalau bangkrut ya udah nggak usah dibayar, ya udah nggak apa-apa. Kita mau bayar kemana? Toh perusahaannya sudah bangkrut. Itu pun ada alasannya seperti itu. Nah, itu dikembalikan ke diri kalian masing-masing. Jadi semua pihak terlibat, baik perusahaan pinjol maupun regulator, diharapkan untuk bekerja sama guna memastikan bahwa penutupan dilakukan dengan transparan bagi semua pihak yang terkait. Nah, berdasarkan laporan dari kompas.com yang saya baca, OJK menyatakan bahwa 16 penyelenggara fintech atau peer-to-peer lending ini belum memenuhi ketentuan ekuitas minimum sebesar 2,5 miliar rupiah. Nah, dari jumlah tersebut, 9 penyelenggara sedang dalam proses pengajuan peningkatan modal. Dan faktanya juga, selama Januari 2024, OJK memberlakukan sanksi administratif kepada 25 penyelenggara fintech peer-to-peer lending atas pelanggaran terhadap peraturan OJK yang berlaku. Nah, sanksi tersebut termasuk 31 teguran dan peringatan tertulis dengan ancaman penutupan bagi perusahaan yang tak memenuhi ketentuan tersebut. Sehubungan dengan nasib nasabah yang gabai jika perusahaan ditutup, menurut hukum online.com yang saya baca, mereka katanya masih memiliki kewajiban untuk membayar utang kepada debiturnya. Tapi ada yang berpikir kalau bangkrut ya udah nggak usah dibayar nggak apa-apa. Itu saya balikan ke diri kalian masing-masing. Utang piutang dianggap sebagai perjanjian hukum di antara debitur dan kreditur yang tidak tergantung pada status perusahaan pinjol. Namun nih, nasabah galbay pinjol juga memiliki hak untuk mendapatkan perlindungan hukum juga jika perusahaan pinjol melakukan penagihan yang melanggar aturan, seperti penyebaran data pribadi, intimidasi, atau penerapan bunga yang nggak wajar, ya, atau bunganya tinggi banget dan tidak sesuai dengan peraturan. Dan mereka ini dapat mencari solusi dengan perusahaan pinjol tersebut, seperti mungkin mengajukan restrukturisasi utang, negosiasi bunga, atau melibatkan mediator. Nah, jadi gitu ya teman-teman ya, yang saya baca beritanya, ternyata diam-diam ada 16 pinjol yang belum memenuhi syarat, dan juga mendapatkan teguran dan berpotensi akan ditutup sama OJK. Oke, singkat saja informasi kali ini. Semoga informasi ini bermanfaat. Akhir kata dari saya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.